dalam konteks rahmah atau penjatuhan masa pidananya, tapi mengenai perbedaan pasal dan perbedaan penjatuhan pidana. Apa namanya? Dissenting opinion atau perbedaan pendapat majelis hakim. Sudah pintar ya? Sebelah kanan saya tolong aktif juga, sebelah kiri kalau saya tanya ya. Ya, jadi dissenting opinion itu atau perbedaan pendapat ketika di amar putusannya berbeda, apakah masa penjatuhan masa dia dipidana atau tidak dipidana, dan tentang penerapan pasalnya. Misalnya penuntut umum mendakwakan pasal yang surat dakwaan yang berbentuk alternatif. Alternatif itu yang biasanya ditandai dengan atau. Misalnya yang satu pasal 338 tentang pembunuhan biasa, atau 351 ayat 3 tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. Berbeda pasalnya, kemudian berbeda juga terkait penjatuhan pidananya. Apakah dia dihukum bersalah atau tidak? Seperti itu. Itu bisa dituangkan dalam perbedaan pendapat yang harus dimuat dalam putusan majelis hakim. Nah, putusan itu juga ketika dia berbeda pendapat, misalnya satu orang yang berbeda pendapat, maka dia yang harus membuat legal reasonnya sendiri dalam putusan itu. Pernah dengar yang namanya concurring opinion, CO? Ada yang pernah dengar apa bedanya CO dengan DO? CO itu biasa digunakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi dia kesimpulannya, amarnya sama-sama menjatuhkan atau menyatakan sah atau tidak sah, tapi legal reasonnya atau alasannya itu yang berbeda. Ujungnya amarnya sama tapi alasannya berbeda. Itu ya concurring opinion secara garis besar. Nah, apa yang harus dimuat dalam putusan? 30 menit sampai jam ini. 30 menit, masih ada 15 menit ya? Iya. Apa yang harus termuat dalam putusan? Ini kita bahas pidana dulu, nanti kalau masih ada waktu saya bahas sedikit sekali tentang perdata, karena perdata juga penting untuk kalian ketahui. Ada beberapa pembaharuan hukum acara di peraturan Mahkamah Agung yang menurut saya penting untuk saya sosialisasikan juga. Nah, apa yang harus dimuat dalam putusan putusan pidana itu? Nanti kalian baca di pasal 197 KUHP. Yang pertama harus ada irah-irahnya, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini namanya irah-irah putusan. Ya, ketika tidak ada itu maka putusan bisa BDH. Nah, kemudian harus ada identitas terdakwa, harus termuat juga ada dakwaan, harus termuat pertimbangan yang lengkap, harus ada tuntutan pidananya apa undang-undang yang jadi dasar pertimbangan majelis hakim. Kemudian hari dan tanggal diadakannya musyawarah, ini penting untuk mengetahui apakah yang terlibat dalam musyawarah itu memang adalah orang yang bersangkutan dan dikaitkan dengan berita acara sidang tanggalnya. Kemudian pernyataan kesalahan terdakwa, ini dalam amar putusan harus dinyatakan dia bersalah atau tidak bersalah. Kemudian harus ada pembebanan biaya perkara. Pembebanan biaya perkara itu maksimal 7.500, itu paling banyak. Kemudian penjelasan tentang surat palsu. Ada juga perintah penahanan, apakah dia tetap berada dalam tahanan atau harus dikeluarkan dari tahanan. Kemudian hari dan tanggal putusan, harus ada nama penuntut umumnya siapa, harus ada nama hakimnya, dan harus ada nama panitera penggantinya. Panitera pengganti itu sudah tahukah yang duduk di mana? Yang di sisi kanannya majelis hakim, yang biasa pakai jas hitam. Nah, dialah yang bertugas untuk mencatat jalannya persidangan dan dimuat dalam berita acara sidang. Dan berita acara sidang tersebut harus sudah disetorkan paling lambat sehari sebelum hari sidang kepada hakim ketua untuk dikoreksi oleh hakim ketua. Apakah berita acara sidang yang dia tulis terkait kejadian yang terjadi di persidangan itu sudah benar atau
ada yang keliru. Saya biasanya sebagai hakim ketua punya catatan tersendiri, karena jangan sampai apa yang dicatat oleh panitera pengganti dalam berita acara sidangnya itu berbeda dengan apa yang terjadi di persidangan. Jadi saya biasanya mencatat sendiri dan merekam sendiri apa pernyataan saksi, apa pertanyaan saya, jawaban saksi, baik itu saksi meringankan ataupun